Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa kita mau berbuka yang kedua. Baru kemarin berbuka, sekarang udah berbuka lagi. Berarti betul-betul kiamat sudah dekat, dan tidak usah nanya kapan kiamatnya, karena nggak akan pernah ketemu jawabannya. Ya, nggak akan pernah ketemu jawabannya. Yang jelas insya Allah kiamatnya nggak di hari Kamis, nggak di hari Selasa, nggak di hari Rabu. Insya Allah kiamat jatuh di hari Jumat. Perkara tanggal, jam, waktu, bulan dan tahun, mudah-mudahan antum dan saya nggak ada di sana. Amin. Ya. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar satu hadis yang tadi saya sampaikan waktu khutbah Jumat. Dan saya akan bahas singkat ya, singkat. An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ini hadis tapi yang ucapkan sahabat. Ya, yang ucapkan sahabat bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, tapi disebut hadis. Kenapa? Karena menceritakan perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu dalam ilmu hadis beda penjelasan ulama. Kalau dalam ilmu fikih ada sunnah ya. Nah, sunnah itu beda dengan hadis. Kalau ilmu fikih sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau hadis dalam ilmunya ahli hadis nanti sama hadis dalam ilmunya ahli tafsir, hadis dalam ilmunya ahli fikih nanti juga berbeda. Singkatnya, walaupun Nabi enggak menyampaikan SAW, tapi perbuatan Nabi yang diceritakan oleh para sahabat itu menjadi suatu ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita upayakan bisa mencontohnya. Ya, bisa mencontohnya karena Allah mengatakan kalau kalian cinta kepadaku, ya, kalau kalian cinta kepada Allah taala, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah. Nanti Allah menjadi cinta pada kalian semua. Jadi kalau kita pengen dicintai Allah, ya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad SAW, yang sering dikeloni oleh Nabi Muhammad SAW, sering tidur ya satu ranjang bersama Nabi Muhammad SAW karena beda usia yang sangat jauh. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mendapat doa khusus ilmu laduni, doa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi doa agar dikasih ilmu. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa itu langsung kabul dan beliau jadi ulama besar. Bagaimana dapat doanya? Karena khidmah, tulus mengabdi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Disebutnya An-Nas, manusia. Tapi jangan kemudian kita artikan berarti ada selain manusia yang lebih dermawan. Bukan begitu. Karena bicaranya pada manusia, maka disebut manusia yang paling dermawan. Makna yang sebenarnya adalah dari seluruh makhluknya Allah Ta'ala, ciptaannya Allah, yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang kebaikannya mendekati kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kemuliaannya mendekati kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu yang paling utama, yang paling mulia, yang paling segala-galanya dalam kebaikan. Nah, dari kita semua yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril.
Dan Nabi Muhammad SAW itu dilihat oleh para sahabat kalau Ramadan paling dermawan. Sya'ban dermawan, Rajab dermawan ya. Maulid bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani dermawan. Tapi kalau Ramadan sangat dermawan, mengalahkan di bulan-bulan yang lain. Dan kapan itu waktunya? Apakah pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari? Semua Ramadan beliau lebih dermawan daripada bulan yang lain. Tapi khusus untuk satu keadaan ini jauh lebih dermawan. Kapankah itu? Hina yalqahu Jibril. Hina yalqahu Jibril. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan pertemuan itu yalqahu fi kulli lailah, setiap malam min Ramadan. Jadi malam hari bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW selalu ketemu malaikat Jibril, dan saat itulah beliau lomonya luar biasa, dermawannya luar biasa. Kelihatan gitu. Bagi-baginya, tum-tumnya, kalau bahasa kita nyah-nyohnya itu kelihatan. Sebelum dilanjutkan kita belajar bab ini dulu, karena ini ada dua bagian. Ada dua bagian. Yang pertama, ibadahnya Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis ini di bulan Ramadan yang tampak betul di hadapan para sahabat adalah kedermawanan. Makanya kalau kita lihat briefingnya Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat di akhir Sya'ban, Rasul di situ memberikan himbauan-himbauan untuk berbagi, memberi santapan yang menjadi pembatal orang yang berpuasa, kemudian meringankan bebannya orang-orang yang sedang berpuasa. Himbauannya itu semuanya menunjukkan kedermawanan, ya, menunjukkan kedermawanan. Belum lagi di bulan Ramadan banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah, menolong orang, membantu orang dan lain sebagainya, beri makan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang kurang disuarakan. Di bulan Ramadan yang disuarakan sholat tarawih, betul ya? Qiyamul lail, Masya Allah, sehingga orangnya kaya raya, rajin qiyamul lail, tapi pelitnya luar biasa. Ini gagal paham. Ya, kaya raya, ke masjid, 5 waktu di masjid. Dia kurang paham ada ibadah yang paling utama di bulan Ramadan, namanya menjadi orang yang paling dermawan. Berjuang gimana saya lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain. Kalau Sya'ban kemarin agak pelit, Ramadan ya pelitnya dikurangi, jadi lebih dermawan. Kalau kemarin Sya'ban itu udah dermawan, Ramadan harus lebih dermawan, lebih banyak berbaginya, entah dengan ilmunya, entah dengan hartanya, entah dengan kekuasaannya, entah dengan apa yang dimiliki. Karena berbagi bukan milik orang yang kaya, tapi milik orang yang mau, ya, milik orang yang mau. Siapapun bisa berbagi. Itu yang pertama. Nah, ini yang kelihatannya kurang disuarakan ya. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW kalau Ramadan kelihatan dermawannya. Mohon maaf. Lah antum kelihatan enggak dermawannya? Nah, maka biar kelihatan nanti kalau dapat barang-barang, dapat bungkus untuk berbuka, tukarkan dengan sampingnya. Ya. Cuman yang ditukarin ya paham lo ya, tukarin bener. Jangan jazakumullah khairan ya. Berarti saya dapat 2 ya, kamu habis enggak ada ya? Bukan gitu. Maksudnya latihan kita berbagi, saling memberikan bagiannya pada yang lain, sehingga tidak ada yang kehilangan. Tapi masing-masing dapat pahala memberi makan orang lain. Minumnya juga tukar minumnya, kurmanya ditukarkan, saya diterima tukarkan, sehingga semua yang di sini tidak ada yang judulnya diberi, tapi yang di sini semua memberi. Betul ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk pemirsa di rumah, sahabatku dimanapun antum berada, kalau pengen dapat predikat mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya ayo kita coba ini. Berbagi lebih banyak di bulan suci Ramadan. Saya lebih banyak kajiannya dibandingkan di luar Ramadan. Betul ya? Lebih banyak saya ngajar, lebih banyak saya menulis, lebih banyak saya sesuai kemampuan saya. Santri yang biasanya santri weekend, ini 20 hari. Ini kan suatu yang lebih yang harus saya lakukan. Kenapa? Pengen meniru Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua,
ketika ketemu malaikat Jibril lebih dermawan. Di situ ada pelajaran, kalau kamu ketemu orang yang baik, kamu harus lebih dermawan. Kalau ketemu orang yang baik, kedatangan tamu yang baik, kamu harus lebih dermawan. Makanya kalau ada orang soleh mertamu, kok disuguh lebih, jangan kemudian kok dibeda-bedakan ya. Memang beda. Ya memang beda. Tamunya siapa dulu? Saya kan juga muslim, iya betul. Tapi kita tingkatannya seperti apa itu? Maka kalau ada tamu orang yang punya kesolehan, dipandang punya keilmuan, kok ternyata dikasih makan yang berbeda, tempat tidur yang berbeda dan lain sebagainya, itu berarti tuan rumahnya paham agama. Tuan rumahnya paham nih, kalau ketemu orang mulia memang harus lebih dimuliakan tanpa mengurangi haknya orang lain. Semua dimuliakan, yang ini dilebihkan. Dan itu dicontohkan Nabi Muhammad SAW ketika ketemu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga, wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Setiap malam Ramadan ketemu dengan malaikat Jibril. Fayudarisahul Quran. Kemudian beliau berdua saling tadarus Al-Quran. Simak menyimak, satu baca, satu menyimak, satu membaca, satu menyimak. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi kita Muhammad SAW jauh lebih baik daripada angin yang membawa banyak kebaikan itu angin. Rasulullah SAW jauh lebih dermawan dibandingkan angin. Ini enggak akan saya bahas yang belakang, panjang itu nanti. Nah, kita bahas yang ini, setiap malam. Artinya apa? Salah satu ibadah yang terbaik di malam-malam Ramadan adalah memperbanyak baca Al-Quran. Meskipun siang baik, tapi tadarusnya Nabi SAW dengan malaikat Jibril bukan siang hari, malam hari. Di situ ada satu juga pesan gitu, jangan sampai kemudian kegiatanmu di siang hari itu, ya kamu hilangkan hanya karena alasannya lagi puasa, mau tidur, ya puasa kemudian nggak mau cari nafkah, sementara keluarganya membutuhkan. Lain halnya kalau udah punya tabungan 10 M, Bu, Ramadan kita nggak akan kerja. Gimana? Udah tadarus saja Al-Quran. Di mana? Udah lama loh Bu, kita nggak tadarus. Oh, mau Pak? Tadarusnya enaknya di Masjidil Haram. Oh, Masya Allah itu. Ya, kita pagi di Masjidil Haram ya Bu, nanti malamnya kita di Masjid Nabawi. Loh kok bisa? Kereta cepat. Duitnya banyak. Karena kerja itu yang dipikir hanya ibadah. Gimana nanti bisa ibadahnya enak. Sementara yang lain mikir beli rumah, beli macam-macam, dia mikir bagaimana nanti ibadahnya mudah dan ibadahnya enak. Nah, ini kalau memang punya seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata keluarganya membutuhkan, buat makan aja susah. Kalau kemudian dia iktikaf di masjid, ninggalkan keluarganya, alasannya Ramadan, itu salahnya luar biasa. Itu bukan iktikaf, tapi al-malesu wal kesetu, modusnya iktikaf Ramadan. Jangan sampai kita seperti itu, karena iktikaf tidak wajib, memenuhi nafkah itu hukumnya wajib. Meninggalkan kewajiban di bulan Ramadan, wah itu dosanya berlipat-lipat. Naudzubillah min dzalik. Maka saya salut, angkat tangan saya hormat pada supir-supir bis, kepada supir-supir truk, kepada supir-supir angkot yang panas-panas Ramadan, panasnya jalanan, tetap berpuasa demi cari nafkah buat keluarga. Itu orang-orang yang luar biasa. Jangan kemudian kamu yang pakai peci, pakai kopiah, sarungan seperti saya, kemudian mencibir orang-orang yang tampaknya pergi ke kantor, merasa lebih hebat. Ikhwani rahimakumullah, ibadah itu ada waktunya, ibadah itu ada tempatnya. Malam hari, sopir bis mungkin baca Al-Quran, kamu nggak paham. Saya naik pesawat, waktu hari Jumat, pilotnya tanya sama saya, bawa Al-Quran enggak? Dulu ya, bawa mushaf enggak? Saya enggak bawa mushaf. Kemudian beliau cari pinjaman mushaf, ternyata di belakang pilotnya, pesawatnya, autopilot terbangnya, pilotnya di belakang baca surat Al-Kahfi. Jadi jangan mandang orang dari casingnya ya, jangan nilai buku hanya sekedar dari covernya. Walaupun cover sih menentukan harga ya. Nah, kemudian tadarus, berarti malam hari banyak baca Al-Quran dan tadarus. Bukan baca sendiri. Baca sendiri bagus, bukan nggak bagus ya. Tapi Nabi Muhammad SAW yang kepada beliau turun Al-Quran, masih tadarus. Nah, kita yang bacaannya nggak jelas kok nggak mau tadarus.
Ada yang nggak mau tadarus takut nanti saya disalahkan. Justru semakin disalahkan semakin bagus. Ya, semakin disalahkan semakin bagus. Berarti kita akan semakin baik. Saya takut nanti disalahkan, saya malu, kelihatan nggak bisa baca Al-Quran. Nggak apa-apa. Orang yang belajar baca Al-Quran, walaupun tidak bisa belajar, itu nilainya luar biasa. Jadi jangan malu menghalangi kita untuk tadarus. Justru ini bukan malu namanya, ini sikap yang jelek. Al-haya, malu itu adalah minal iman, bagian dari iman. Artinya malu tidak akan membuat kamu mengurangi perbuatan kebaikan. Malu yang mengurangi perbuatan kebaikan berarti bukan bagian daripada iman. Ini malu yang tercela, ini namanya orang yang minder. Orang yang kecilan hati, yang penyakit jiwa yang harus disembuhkan. Kalau untuk Allah Ta'ala gak boleh kita jadi orang yang lemah, al-izz, punya izzah, punya kemuliaan, pede. Walaupun kita salah-salah, gak apa-apa mau belajar ngaji kok ya. Bayi saja belajar jalan ya drosor-drosor gak jadi masalah. Jelas semuanya? Nah insya Allah berkah manfaat. Saya kembalikan waktu pada Ustadz Iis. Saya akan mempersiapkan yang harus persiapkan untuk ngimami antum nanti kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya harus ngimaminya rodok cepat bacanya. Sebab kalau tidak ada yang tidur sambil berdiri saudara-saudara. Ya, tidur sambil berdiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.